Iya dong Kak Tia, kan kita mau IMPA minggu ini. Iya bener banget, kita sapa adik-adik dulu yuk. Ya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kakak Melody dan juga Kakak siapa nih ya? Kakak Tia. Dan kita juga ditemenin sama Kakak Keke. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mau ajak adik-adik berdiri dan kita akan bernyanyi bersama-sama Mars RKPA. Sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita buka ibadah kita dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah bangunkan kami pagi hari ini untuk beribadah bersama-sama. Ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan mau sucikan kami, kuduskan kami supaya kami layak untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini.
Tuhan Yesus juga berkati Pendeta Peggy yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan agar dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Ampunkan setiap salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi bersama-sama Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi adik-adik, salam sejahtera, semuanya dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan membaca Alkitab. Semuanya sudah siap? Ya. Mari kita berdiri untuk membaca Alkitab. Kalau sudah berdiri adik-adik, kita membuka bagian Alkitab yang menjadi cerita di minggu hari ini, di minggu pagi ini, yaitu dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian, ya. Oke, Kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 3. Sudah dapat semuanya? Kalau sudah dapat semuanya, Kejadian 9 ayat 1 sampai 3, kita baca sama-sama ya. Ya, Ibu Pendeta baca sama-sama dengan adik-adik sekalian yang ada di rumah. 1, 2, 3. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Ya, demikianlah pembacaan Alkitab di pagi hari ini. Berbahagialah kita yang semuanya mendengarkan firman Tuhan, tapi juga membuat dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Haleluya. Silakan duduk ya adik-adik. Iya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini cerita kita tentang Alkitab, tentang Nuh ini, Ibu Pendeta yakin semuanya mungkin ada sebagian yang masih ingat cerita tentang Nuh. Iya, cerita tentang Nuh ini, bagaimana Nuh diperintahkan Tuhan Allah untuk membuat kapal yang besar, ya, yang disebut dengan Bahtera. Kenapa Tuhan Allah menyuruh Nuh untuk membuat kapal besar? Agar supaya Nuh bersama dengan istrinya, anak-anak, ketiga anak-anaknya, juga binatang-binatang yang satu pasang, yang jantan dan betina, untuk masuk ke kapal itu. Karena di zaman itu, ya,
di zaman Nuh hidup, orang-orang manusia pada waktu itu sudah jahat di mata Tuhan. Pertanyaannya begini, kenapa cuma Nuh yang dipilih Tuhan ya untuk diselamatkan, tidak ada di dalam penghukuman Tuhan melalui datangnya air bah? Air bah itu adik-adik, air yang banjir besar ya, banjir yang mungkin setinggi gunung ya, setinggi gunung sampai memang itu semua sudah diratakan. Kalau sudah ada air semuanya itu diratakan oleh banjir tersebut. Kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 6 ayat 9. Nuh di mata Tuhan adalah orang yang benar. Ya, Nuh di mata Tuhan adalah orang yang tidak bercelah. Apa ya, Bu Pendeta, artinya bercelah itu? Yang tidak bercelah. Yang tidak bercelah artinya tidak berdosa, tidak suka berdusta. Nuh orangnya taat, Nuh orangnya setia di hadapan Tuhan. Dan apalagi yang terakhir dikatakan firman Tuhan, Nuh yaitu suka bergaul dengan Allah. Itu cerita sebelumnya bagaimana kisah tentang Nuh dengan bahtera atau kapal bahtera, dengan peristiwa atau kejadian air bah yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan manusia di zaman atau di waktu kehidupan Nuh. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian di pasal yang ke-9 atau yang kita sudah baca tadi, dikatakan bahwa Allah memberikan perjanjian dengan Nuh. Nah, perjanjian itu seperti ini. Kalau adik-adik sekalian mendapatkan ranking 1 di sekolah atau mendapatkan nilai yang bagus di sekolah, pernah gak dijanjikan oleh mamanya, dijanjikan oleh papanya ya untuk dibelikan sepeda, dibelikan tas baru, dibelikan sepatu baru? Pernah ya di rumah ya? Pasti kalau adik-adik semuanya rajin-rajin, pasti orang tua mama papa senang banget, ya enggak? Langsung dijanjikan untuk memberikan apa yang adik-adik mau, apa yang adik-adik pengen. Nah, itu yang dialami oleh Nuh. Nuh ketika keluar dari kapal atau bahtera itu, Nuh mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Allah di sorga. Nah, bagaimana caranya Nuh berterima kasih kepada Tuhan Allah? Dengan cara Nuh mempersembahkan mezbah yang dibakar, sehingga Tuhan melihat bahwa Nuh ini benar-benar banget ya, sudah baik, sudah hidupnya tidak ada dosa, tapi hidupnya juga selalu mengucap syukur. Karena apa? Nuh dibebaskan dari air bah dengan hidup di kapal. Nah, supaya adik-adik juga tidak lupa, Nuh bersama dengan keluarganya dan binatang-binatang yang lain di dalam kapal itu, adik-adik hidup di kapal selama 40 hari 40 malam. Kemudian Tuhan ketika melihat Nuh mempersembahkan yang terbaik dengan ucapan syukur kepada Allah, Allah berjanji kepada Nuh bahwa ya, di mana Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Luar biasa. Tuhan Allah memilih Nuh menjadi teman kerja dari Allah
Allah sendiri. Kenapa Nuh menjadi teman kerja Allah? Untuk melakukan pekerjaan Allah di bumi, yaitu memelihara, menjaga, melindungi, dan juga apa? Memenuhi bumi dengan beranak cucu, memenuhi bumi itu. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, itulah yang dilakukan oleh kita yang hidup di zaman sekarang. Adik-adik yang terlahir di zaman modern ini. Zaman modern itu yang bagaimana ya Bu Pendeta? Yang sudah ada handphone Android, yang bisa main games di dalam handphonenya, yang bisa belajar, yang bisa nonton YouTube, yang bisa mencari pelajaran di aplikasi Google dan semuanya. Itulah zaman modern. Nah, adik-adik harus seperti apa untuk menjadi teman kerja Allah di dunia ini? Harus menjadi anak-anak yang tadi pertama dulu hidupnya ya hidup benar di mata Tuhan. Hidup benar yang seperti apa Ibu Pendeta? Hidup benar berarti kebalikannya tidak suka berdusta atau berbohong. Iya enggak? Iya. Tidak suka berbohong. Ya. Tidak suka ngambek. Ya enggak? Enggak suka pemarahan dan macam-macam, supaya adik-adik hidupnya diberkati Tuhan. Luar biasa ya. Nah, sekarang Ibu Pendeta akan tampilkan ya film yang kita tonton mengenai bagaimana orang-orang di zaman sekarang ini sudah tidak dan cuek dengan lingkungan sekitarnya. Apa yang terjadi kalau sudah cuek, acuh tak acuh seperti itu ya? Mari kita saksikan. Tuhan menciptakan alam ini dengan begitu indah. Gunung-gunung, bukit-bukit, pohon-pohon yang ada di hutan, rumput yang ada di padang, pantai, lautan, dan ikan-ikan di dalamnya, dan juga burung-burung yang terbang di udara. Tuhan ciptakan alam ini dengan begitu amat indah. Tapi kalian tahu nggak sih, secara sadar atau tidak, manusia telah merusak ciptaan Tuhan yang indah. Bagaimana bisa? Yuk perhatikan. Ini adalah gambar kebakaran hutan yang terjadi akibat kelalaian manusia. Selanjutnya, ada pohon yang ditebang secara liar yang bisa mengakibatkan tanah longsor. Serta, ya, ini adalah banjir yang terjadi di kota Jakarta, yang tentunya disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, yang sukanya membuang sampah tidak pada tempatnya. Alkitab menuliskan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, firman Tuhan berbunyi, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Yang sama artinya dengan kita harus merawat lingkungan kita. Caranya? Ini cara mudahnya. Membuang sampah pada tempatnya. Merawat tanaman yang ada di sekitar kita, bukan merusak atau mencabut tanaman itu.
Atau kalau kalian punya hewan peliharaan, kalian harus merawat binatang peliharaan kalian dengan penuh rasa tanggung jawab. Apabila tidak ada binatang seperti ikan, udang, sapi, ayam, dan tanaman seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, bumi ini menjadi tandus dan kita tidak dapat hidup. Binatang dan tanaman diciptakan Tuhan sebagai makanan kita. Daging berasal dari binatang, sayuran berasal dari tanaman. Setiap hari kita makan daging dan sayuran supaya tubuh kita sehat. Nah, sekarang sudah tahu kan manfaat dari kita menjaga dan merawat lingkungan kita? Yuk kita lebih memperhatikan lagi dan lebih menjaga dan merawat lingkungan kita. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, demikianlah ya yang sudah kalian tonton tadi semuanya, bagaimana manusia di zaman sekarang seperti itu. Ketika acuh tidak acuh, ketika tidak memperdulikan sekelilingnya, tidak menjaga hutan, membuang sampah sembarangan, ya, dan seterusnya. Nah, tugas kalian sebagai teman kerja Allah adalah selalu peduli lingkungannya, khususnya di dalam rumah dulu, ya. Di dalam rumah seperti yang sudah Ibu Pendeta sampaikan tadi, tidak cuek, tidak acuh dan tak acuh. Khususnya juga tetap harus rajin-rajin cuci tangan, ya. Pakai masker kalau mau keluar, dan kalau mau pergi ke warung, jaga jarak ya, jangan dempet-dempetan sama yang lainnya. Biarlah firman Tuhan cerita firman di pagi hari ini, adik-adik benar-benar akan mempraktekkan bagaimana adik-adik menjadi teman kerja Allah di zaman modernisasi saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita nyanyi satu lagu lagi dari Kidung Ceria nomor 5, Lihatlah. Nah, adik-adik, saat ini kita akan berdoa ya, lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari yang bersukacita dan berbahagia ini, kami semua sudah membaca Alkitab, kami semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kami sudah dengar, kami akan praktekkan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang penuh berkat dan diberkati sepanjang kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan agar supaya kehidupan kami tetap setia, rajin berdoa, rajin beribadah impah, dan juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk peduli akan lingkungan kami, untuk menyayangi orang-orang di sekitar kami, menyayangi semua ciptaan binatang dan apapun yang ada yang hidup di sekeliling kami, sehingga kami benar-benar melakukan dan mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Ibu Pendeta berdoa juga agar supaya anak-anak Tuhan dalam kehidupannya selalu diberikan akal budi, kepintaran ketika belajar,
ketika ujian, semuanya akan mendapatkan hasil yang baik yang diharapkan. Tapi juga adik-adik harus tetap rajin untuk mengerjakan akan pekerjaan rumah dalam pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh sekolah. Sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak balita, dan juga mereka yang masih kecil, Tuhan menjaga, melindungi agar supaya masa pertumbuhan anak-anak Tuhan ini, mereka masa pertumbuhan dijaga, dilindungi oleh Tuhan, diberikan kekuatan kesehatan sehingga akan bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Tuhan berkati orang tua, mama, papa, kakak, adik, opa, oma, opung, nenek, semuanya di rumah ataupun di luar rumah, agar supaya keluarga kami, orang tua kami juga selalu dalam perlindungan, kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk kakak-kakak layan yang ada di jemaat GPIB Bukit Sion Balikpapan yang sudah melayani kami di hari Minggu ini dengan penuh sukacita. Mereka sebagai keyboardis, mereka sebagai MC, pemandu lagu, mereka sebagai apapun yang bertugas untuk melancarkan akan kegiatan ibadah IMPA di pagi hari ini. Tuhan berkati agar supaya kakak-kakak layan kami ini tetap semangat, tetap bersukacita melayani secara online ini. Tidak lupa juga Tuhan, Ibu Pendeta berdoa untuk adik-adik yang mungkin sedang sakit, sedang dalam keadaan kondisi yang lemah. Tuhan hampiri mereka, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, lewat obat-obatan, lewat makanan yang mereka gunakan. Terlebih khusus juga ya Tuhan, bersama-sama dengan kakak-kakak layan di sini bergandengan tangan, kami berdoa untuk Kak Lina yang masih dirawat di rumah sakit untuk pemulihannya. Kami percaya kuasa mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan Kak Lina bersama dengan keluarganya. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ucapan syukur. Kiranya Tuhan terus memberkati dunia kami, memberkati bumi kami, memberkati pemerintahan kami, bangsa dan negara kami, dan memberkati supaya penyakit corona ini hilang dengan waktu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita menyanyi bersama-sama sambil memberikan persembahan kita. Dari Kidung Ceria nomor 355, Aku Bawa dan Berikan. Persembahanku pada Yesus, pada Tuhan.
Adik-adik, sambil mensyukuri persembahan yang sudah kita berikan hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, tadi kami telah memberikan persembahan ya Tuhan. Terimalah dan sucikan persembahan yang telah kami berikan ya Tuhan, atas sebagai ucapan syukur untuk berkat yang selalu Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 358, Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Iya, adik-adik, saat ini kita akan menutup rangkaian ibadah Impah di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ibadah kami di pagi hari ini telah berjalan atas kehendak Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Maka kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuannya yang kudus memberkati kita sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah hari ini sudah selesai. Adik-adik jangan lupa ya, tetap di rumah, rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, rajin berdoa, dan selalu ikuti Impah di rumah. Sampai jumpa minggu depan.